Tersangka perampokan ini tak berkutik saat diringkus polisi di kawasan Simpang Lubek, Padang, Sumatera Barat. Tersangka yang bekerja sebagai pemulung ini ditangkap saat sedang membawa becak motor. Tersangka dan rekannya langsung digelandang ke Mapolsek Lubek. Sementara itu, polisi langsung memburu barang bukti di rumah tersangka. Polisi menemukan 3 laptop, sejumlah perhiasan dan lampu hias yang dicuri dari rumah salah satu korban. Tersangka mengaku sudah beraksi di 8 lokasi dengan modus berpura-pura mencari barang rongsokan. Dia mengumpulkan barang-barang bekas dengan menggunakan kendaraan becak dan mengetahui bahwa rumah tersebut kosong, dan saat penghuni rumah itu meninggalkan rumah tersebut, maka pelaku melancarkan aksinya. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait terlibat cekcok sebelum persidangan dimulai dengan pengacara terdakwa kasus pelecehan seksual di salah satu sekolah di Batu Balang. Aris protes terdakwa belum juga ditahan. Di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kota Malang, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait terlibat adu cekcok dengan pengacara terdakwa kasus kejahatan seksual di Kota Batu Malang, Jawa Timur. Aris protes terdakwa Julianto Eka Putra tidak ditahan sejak awal persidangan pertengahan Februari lalu. Julianto yang juga pemilik sekolah didakwa kasus kejahatan seksual menyusul pelaporan 2 korban ke polisi pada Mei 2021 lalu. Kasusnya jadi sorotan publik karena terkesan lambat. Berselang 1 tahun, belum juga ada putusan. Jadi kita berharap nanti jaksa penuntut umum akan menyusun tuntutannya maksimal, ya, maksimal supaya apa? Supaya berhenti orang-orang atau predator-predator yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak kita, cucu kita, dan anak Indonesia secara keseluruhan. Tidak ada kata damai terhadap kejahatan seksual. Sementara itu, warga menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Pengadilan Negeri Kota Malang. Mereka menuntut hakim adil dan menahan terdakwa Julianto untuk memberikan perlindungan bagi korban. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 pelaku terkait pembuatan dan penyebaran konten pornografi secara live streaming. Pengungkapan kasus berawal dari patroli siber yang dilakukan polisi. Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk mengungkap kasus tindak pidana pornografi dalam aplikasi live streaming. Dari pengungkapan kasus, 2 orang ditahan dan sejumlah barang bukti diamankan. Salah satu pelaku berinisial SN merupakan talent dari live streaming pornografi tersebut. Dirinya sudah jalani proses selama 3 bulan dengan bayaran sebulan mencapai 30 juta rupiah. Sementara pelaku lainnya berinisial RH merupakan mahasiswa yang meraup keuntungan puluhan juta rupiah dengan merekrut para talent dari sosial media. Sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Keramat, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, ini diamankan saudari SN, yang mana SN ini adalah sebagai talent model, pelaku yang menjadi salah satu talent yang ada di agensi Unicorn Management. Saudara RH ini adalah sebagai agensi talent, yang mana masih berstatus mahasiswa di salah satu universitas di Jakarta dan merupakan subagensi dari agensi Unicorn Management yang berada di luar negeri. Kedua pelaku dijerat UU tentang pornografi dan ITE dan terancam hukuman 12 tahun penjara.
Polisi juga selidiki para talent lainnya serta manajemen Unicorn yang diketahui berada di luar negeri. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pengajar dan 1 santri yang diduga melecehkan santriwati di salah satu pesantren di Depok berpotensi jadi tersangka. Polisi telah menemukan unsur pidana hingga kasus itu ditingkatkan ke penyidikan. Penyelidikan kasus dugaan pencabulan belasan santriwati di salah satu pondok pesantren di Depok, Jawa Barat terus berlanjut. 3 guru dan 1 orang santri yang diduga pelaku pelecehan telah diperiksa polisi. Setelah gelar perkara, status kasus ini ditingkatkan menjadi penyidikan. Menurut polisi, seluruh terduga pelaku pencabulan berpotensi menjadi tersangka. 1 orang melakukan persetubuhan atau mensetubuhi anak di bawah umur. Kemudian 2 orang ini melakukan pencabulan. Kemudian 1 orang lagi merupakan santri putra senior yang melakukan mensetubuhi dan juga cabul terhadap santri wanita yang juga di bawah umur. Pihak pondok pesantren membantah bahwa pelaku pencabulan santriwati di yayasan mereka adalah ustadz. 3 pelaku merupakan mantan guru honorer yang tidak lagi mengajar di tempat mereka. Terkait proses hukum terhadap para terlapor, yayasan menyerahkan sepenuhnya ke penyidik Polda Metro Jaya. Nah, jadi untuk proses hukum selanjutnya kami sangat menghargai prosedur-prosedur dan langkah-langkah hukum yang akan diterapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dari penyelidikan naik ke penyidik dan atau ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Kami dalam hal ini siap, Ustadz, ya. Santriwati di salah satu pondok pesantren di kawasan Beji, Depok, Jawa Barat menjadi korban pelecehan seksual oleh 3 pengajar dan salah seorang senior mereka. Kasus ini kini telah memasuki ranah hukum dan penuntasannya mendapat perhatian serta dukungan dari berbagai pihak. Dari Jakarta Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Kereta listrik layanan haji permudah jemaah haji menuju Jamarat untuk melontar jumroh. Informasinya sesaat lagi.